Ini adalah laptop brand lokal yang lagi-lagi menarik. Harganya nggak nyampe 5 juta rupiah. Dan kita udah dapetin laptop yang tipis dan ringan. Dan prosesornya udah pakai Core i5, RAM-nya 8GB, bisa di-upgrade. SSD-nya udah NVMe, bodinya metal, bobotnya cuma 1,2 kg, layarnya juga udah IPS. Ya, ini adalah Advanworks Pro. Ya, semua hal yang ada di laptop ini bisa dibilang sangat menarik untuk harganya. Tapi seberapa menarik? Mari kita bahas spesifikasi detailnya terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i5 1035G7. Pabrikasinya 10 nanometer, base TDP di 15 watt. Dia punya 4 core 8 thread, base clock 1,2 GHz dengan maksimum turbo frekuensi di 3,7 GHz. Dia pakai 6 MB Intel Smart Cache. Oke, jangan protes dulu ya. Walaupun ini adalah prosesor yang mungkin tergolong agak lama ya, tapi untuk sebuah laptop di kelas harga 5 juta, bahkan di bawah 5 juta, value-nya akan jadi sangat menarik sekali. Karena kalau dibandingkan dengan prosesor lain yang biasa di laptop kelas harga ini, sebuah Core i5 1035G7 ini menawarkan jumlah core dan thread yang bisa jadi lebih banyak. Ini akan berdampak ke tingkat kenyamanan saat melakukan multitasking dan performa prosesornya juga lebih mantap secara keseluruhan. Apalagi lihat nama belakangnya, G7. Integrated Graphics-nya itu udah pakai Intel Iris Plus 64 Execution Unit dan udah support akselerasi Intel QSV atau QuickSync. Tapi emang karena dia generasi 10 belum sampai ke AV1 ya. Untuk RAM, bawaannya ada 8GB DDR4 3200 SODIMM single channel. Nah, SODIMM ya. Jadi di sini ada 2 slot SODIMM. Yang satunya udah terisi pakai yang RAM 8GB tadi dan masih ada satu lagi yang kosong. Jadi dengan mudah bisa di-upgrade ke 16GB dual channel. Untuk storage-nya dia pakai 256GB SSD NVMe PCIe 3.0. Kapasitasnya emang nggak gede-gede amat dan nggak ada slot ekspansi storage tambahan di sini. Kalau terasa kurang, kita perlu mengganti SSD bawaannya yang udah terpasang di sini ya. Tapi artinya tetap masih bisa di-upgrade. Nah, untuk konektivitasnya dia pakai Intel Wireless AC9560 ya. Ini berarti dia pakai Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5, punya gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.1. Untuk kapasitas baterainya adalah 50 Wh. OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau sebuah laptop klasik. Materialnya ini chassisnya bodinya dari metal ya. Material seperti ini membuat laptop terasa kokoh saat dipegang. Nah, untuk desain ini simple, polos dan sangat sederhana sih sebetulnya. Terlihat logo Advan ada di pojok kiri atas laptop. Nah, untuk warna ini abu-abu gelap ya, mirip seperti Advan Laptop 360 yang pernah kami review sebelumnya. Untuk dimensi, panjangnya 31,1 cm, lebar 21,7 cm, dan ketebalan 1,68 cm. Cukup tipis yang satu ini. Untuk bobotnya, laptopnya aja di kisaran 1,25 kg, dan chargernya itu bobotnya 213 gram. Menariknya, ini adalah charger USB Type-C, bukan charger biasa ya, Type-C. Jadi bisa juga kalau mau dipakai untuk ngecas smartphone kalian yang pakai USB Type-C. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,46 kg. Biasanya laptop harga segini yang bobotnya 1,4 kg itu belum termasuk charger. Yang ini sudah dengan chargernya. Nah, kita beralih ke layarnya. Ini adalah panel IPS dengan ukuran 14 inci. Iya, bukan 13, ini 14 inci. Resolusinya Full HD Plus atau 1920x1200. Aspek rasio tergolong modern di 16:10. Udah mirip seperti laptop kelas menengah atas yang satu ini ya. Untuk refresh rate standar lah di 60 Hz. Dan berdasarkan pengujian kami, gamut coveragenya ada di 57,1% sRGB dengan volume di 58,1% sRGB. Untuk brightness, ini cukup mengejutkan, dia ada di sekitar 349 nits. Jadi ini lumayan terang. Permukaan layarnya nih matte atau pakai anti glare, membuatnya nyaman digunakan, ya nggak banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu kalau kita lagi ngetik atau kita lagi nonton. Bingkai kanan dan kirinya tergolong sangat tipis, bingkai atas sedikit lebih tebal, tapi biasa karena ada webcam di situ ya. Nah, sekarang kita bicara kamera dan mikrofonnya. Untuk kamera memang resolusinya masih 720p 30 fps dan mikrofonnya juga belum dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Tapi mengingat harganya ya yang ada di 5 juta atau bahkan kurang, kita sih nggak protes. Sedangkan untuk kualitas webcam dan mikrofonnya untuk kondisi indoor kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah kualitas kamera dari laptop Advanworks Pro untuk kondisi dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi gimana? Cukup standar lah ya, tapi ya ingat harganya.
Kita lanjut ke audionya. Dia menggunakan 2 speaker yang terletak di bagian bawah laptop. Untuk kualitas suaranya memang kami tidak bisa banyak berharap ya. Mengingat laptop ini memang sangat murah. Intinya sih ada speakernya aja lah di sini. Lanjut kita bahas soal konektor dan tombolnya. Di kiri ada satu USB Type-C, ini untuk charging only ya. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 1 yang 5 Gbps. Lalu ada satu HDMI 1.4 di sini. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C 5 Gbps. Nah, yang ini mendukung power delivery, display output ya, jadi bisa disambungin ke layar, dan untuk data transfer juga tentunya bisa. Beralih ke sisi kanan, ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 2.0 ukuran besar, lalu ada satu USB 3.1 Gen 1 ukuran besar juga yang 5 Gbps. Nah, untuk keyboard, dia menggunakan keyboard dengan tombol chiclet ya, ini klasik ya, dengan ukuran dan layout yang terlihat sama seperti keyboard di laptop AdvanWork Plus yang pernah kami uji sebelumnya. Saat digunakan untuk mengetik tergolong nyaman yang satu ini, karena dia punya travel distance yang cukup oke untuk sebuah laptop yang tipis. Sayangnya, dia belum dilengkapi dengan tombol navigasi seperti Home, Page Up, Page Down, dan Insert, serta memang belum ada lampu backlit di sini. Nah, untuk touchpad dia menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang tergolong memuaskan ya, cukup lebar ya, terletak center to spacebar tapi sedikit melebar hingga tombol Alt yang kanan. Ya, di sini tidak tersedia tombol khusus untuk klik kanan dan kiri. Nah, kita beralih ke sistem pendingin. Dia menggunakan sistem pendingin aktif dan tergolong sederhana, ini cuma satu kipas dan satu heat pipe dengan lubang intake yang menyatu dengan lubang speaker di bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Kita masuk ke aspek performa. Kita coba dulu konsistensi performanya pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Untuk skor maksimal yang dapat diraih di sini adalah 500 poin. Sedangkan skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 460 sampai 480 poin. Ini memang bukan skor dari Core i5 1035G7 terkencang yang pernah kami uji, tapi untuk kelas harganya ini udah kencang banget. Nah, kalau kita bicara soal suhu kerjanya, di run pertama CPU sempat spiking ke 89 derajat Celcius selama 2 detik. Tapi setelah itu suhu stabil di kisaran 68 sampai 73 derajat Celcius hingga putaran terakhir. Jadi aman ya. Nah, kalau di mode baterai gimana konsistensi performanya? Ternyata ini sama seperti saat terhubung ke charger ya. Skornya ada di kisaran 460 sampai 480 poin. Jadi dicolok atau nggak dicolok, performanya mirip-mirip aja. Oke, kita lanjut aja langsung ngetes Adobe Premiere Pro CC 2023 ya. Untuk video 1080p 60 fps yang panjangnya 2 menit 7 detik dengan 8 GB single channel pakai software only selesai dalam waktu 7 menit 58 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 6 menit 48 detik. Sementara kalau kita tambahkan RAM-nya jadi 16 GB dual channel, software only selesai dalam waktu 6 menit 51 detik, pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 47 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat dia merender 1080p 60 dengan OpenCL, suhu CPU ada di kisaran 66 sampai 75 derajat Celcius. Jadi aman ya buat ngerender-render di sini ya. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.1. Ini software video editing kelas profesional, tapi kita ambil yang free versionnya. Untuk video 1080p 60 fps dengan 8 GB single channel selesai dalam waktu 13 menit 12 detik. Kalau pakai 16 GB dual channel selesai dalam waktu 10 menit 3 detik. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu CPU itu sempat spiking ke 79 derajat Celcius di awal proses render, tapi langsung turun dan stabil di kisaran 70 sampai 74 derajat Celcius. Ya, jadi mau dipakai buat video editing, saran kami sih mungkin 1080p 30 fps ya. Kalau 60 fps rendernya agak sedikit lambat, tapi masih bisa lah ya. Nah, dalam pengujian game ini tentunya kita langsung aja pakai 2x8GB ya. Karena ya kalau mau ada performance-nya memang harus dual channel. Oke, sekarang mari kita coba untuk gaming. Oke, gaming ya. CSGO 1280x720, low settingannya kita dapat 70 sampai 110 fps. Genshin Impact 1280x800, lowest render resolution di 0,8 ya, harus turun sedikit. Kita masih bisa dapat 40 sampai 60 fps. Sesekali dia bisa drop lah ke 30 fps, tapi masih oke lah ya di sini. Kemudian Honkai Star Rail 1280x800, lowest render resolution di 0,8, kita dapat 30 sampai 60 fps. Lalu GTA 5 1280x720 normal, tessellation di off, kita dapat di kisaran 25 sampai 40 fps. Nah, untuk GTA 5 ya suhu kerjanya kita bisa lihat selama 30 menit CPU berada di kisaran 71 sampai 75 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaan, seluruh area keyboard permukaannya ini aman, ada di bawah 40 derajat Celcius. Titik terpanas ada di area tengah dekat tombol Y yang mencapai 38 derajat Celcius saja. Area kiri keyboard ada di kisaran 30 sampai 34 derajat Celcius. Area kanan keyboard di 27
sampai 32 derajat Celcius. Seluruh permukaan palm rest itu aman ya, itu bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage. Untuk kecepatan bacanya ada di 2360 MB per second dan tulis di 1805 MB per second. Kecepatan yang udah cukup oke lah. Masih ingat harganya kan? Di bawah 5 juta. Nah, lanjut ke pengujian baterai. Brightness kita set di 150 nits dengan volume di 25%. Hasilnya untuk video playback 1080p adalah 8 jam 20 menit. Nah, ini performa baterai yang oke untuk sebuah laptop 5 jutaan atau bahkan kurang. Kenapa? Karena memang target kita yang kita incar adalah sekitar 8 jam dan dia masih bisa. Lanjut ke charging, 30 menit pertama laptop terisi di 38%, sementara untuk full dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 30 menit. Nah, untuk harganya, ya laptop ini dijual di harga resmi 4.999.000 dan ini sudah termasuk Windows 11 Home dan garansi 1 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, prosesornya memang bukan yang paling baru, tapi untuk performa yang ditawarkan ini masih termasuk salah satu yang terkencang di kelas harganya. Lalu kemudian kapasitas storage-nya memang mungkin untuk standar zaman sekarang ini agak sempit ya, 256 GB dan tidak ada slot SSD ekstra di dalam. Tapi ya enaknya dia masih bisa di-upgrade dan ini ingat ya, harganya di 4,999. Kemudian konfigurasi awal dari RAM-nya masih 8 GB single channel, tapi ini malah jadi poin menarik karena dia pakai SODIMM, jadi kita gampang sekali mengupgrade. Kemudian tentunya dia belum dilengkapi dengan Microsoft Office. Tapi alternatif lain yang gratis sebenarnya juga ada di sini ya, apalagi kalau kita ingat harganya di bawah 5 juta sih harusnya nggak ada masalah sih ini. Nah, dari sisi menariknya, performa prosesornya ternyata untuk kelas harganya ini tergolong kencang. Mau buat ngetik-ngetik, buat sekolah, mungkin buat browsing, nggak ada masalah, kencang ini satu ya. Lalu buat main game tipis-tipis GTA 5 Genshin bisa selama pengaturan grafisnya disesuaikan dan RAM-nya di-upgrade jadi dual channel. Mau iseng-iseng untuk belajar editing video ringan masih bisa, tapi ingat ya 1080p 30 fps kalau mau nyaman pas ngerendernya. Dan karena dia menggunakan prosesor berbasis Intel Core, laptopnya jadi terasa nyaman saat digunakan untuk kegiatan multitasking. Lalu untuk layarnya, ini adalah layar IPS dan aspek rasio 16:10 dan resolusinya Full HD+. Ini sudah kekinian ya. Walaupun IPS-nya memang mungkin warnanya tidak sampai 100% sRGB, tapi konsistensi warnanya itu cukup oke walaupun kita geser kanan kiri. Lalu kemudian suhu kerja dan suhu permukaan ini aman untuk yang satu ini. Chassis bodinya juga keren, pakai material metal. Ini membuatnya terasa kokoh. Bobotnya juga cukup ringan di kisaran 1,2 kg. Konektornya juga melimpah di sini. Nah, jadi Advan Work Pro ini buat siapa sih? Ya tentunya laptop ini sangat cocok untuk mereka yang mencari laptop thin and light atau tipis dan ringan yang murah. Ya, tekankan murah dengan spesifikasi dan performa yang tinggi. Untuk mahasiswa yang lagi kuliah, pelajar sekolah atau mungkin yang lagi kerja dipakai buat ngetik-ngetik ya, buat presentasi. Wah, ini bisa banget sih ya. Untuk kalian butuh laptop ringan karena mobilitasnya tinggi tapi budget terbatas, yang satu ini cuma 1,2 kg. Asik nih. Mungkin mau dipakai buat nemenin PC desktop kalian yang super kencang, ini yang dipakai jalan-jalan buat nyatet, bisa banget. Intinya, jika yang dicari memang adalah sebuah laptop dengan harga 5 juta, bahkan sedikit di bawah 5 juta, dan performanya kencang, si Advan Work Pro ini akan jadi sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.